Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang 3 pemuda pendaki yang tersesat di desa hantu Gunung Kalingan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. Dan aku juga makin semangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah ini terjadi 22 tahun yang lalu, saat ketiga sahabat karib mencoba mendaki sebuah gunung yang terkenal cukup angker di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Kalingan. Gunung Kalingan ini memang bukan gunung yang mudah untuk ditaklukkan oleh siapapun. Butuh fisik dan stamina yang kuat untuk bisa sampai ke puncaknya. Dan saat itu, Gilang, Hendy, dan Seto sudah hampir setengah perjalanan mendaki Gunung Kalingan tersebut. Hampir 3 jam lebih mereka bertiga menyusuri terjalnya medan pendakian di Gunung Kalingan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, saat waktu menjelang malam, tiba-tiba cuaca seketika memburuk. Hujan turun begitu deras. Mereka kemudian memilih untuk beristirahat dan membuat tenda tidak jauh dari sebuah lembah. Setelah hujan sedikit mereda, Gilang kemudian pergi mencari bebatuan untuk membuat perapian di sekitar tenda. Di antara ketiga ini, memang Gilang yang paling berpengalaman dalam hal dunia berpetualang bebas, terutama mendaki gunung. Hampir semua gunung-gunung di Indonesia pernah ia taklukkan. Hanya saja untuk pendakian ke Gunung Kalingan, pendakian hari itu adalah pengalaman pertama baginya. Setelah mendapatkan beberapa bebatuan di sekitar lembah dan dirasa cukup untuk membuat perapian, Gilang kemudian kembali ke tempat di mana tenda dan kedua temannya berada. Tapi saat perjalanan kembali ke lokasi tenda, tiba-tiba saja sesosok makhluk berwujud wanita dengan rambut panjang muncul di hadapannya. Sosok itu hanya berdiam diri di depan Gilang. Jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Sekilas terlihat jika sosok tersebut hanya memiliki 2 mata, tanpa hidung dan bibir. Ya, sosok itu memiliki wajah yang nyaris rata dan hanya memiliki 2 mata saja. Sesaat kemudian, sesosok menyeramkan itu bergerak perlahan mendekati Gilang. Tak terlihat jelas apakah sosok makhluk itu memiliki kaki atau dia hanya mengambang. Tapi yang pasti, pergerakannya sangat halus saat mendekati Gilang. Astaga, ini makhluk apaan lagi? Gue harus segera lari dari sini, ujar Gilang dalam hati. Gilang berbalik arah dan kemudian berlari dengan jalan memutar arah. Sekalipun Gilang memang pemberani dan berpengalaman mendaki berbagai gunung di Indonesia, tapi bertemu dengan sosok hantu menyeramkan yang langsung di depan matanya seperti itu adalah pertama kali baginya, dan itu memang sangat menyeramkan. Setelah beberapa menit Gilang berlari di tengah udara dingin dan gerimis yang mengguyur, akhirnya Gilang menyadari bahwa dirinya tersesat di hutan gunung tersebut. Di tengah kepanikan dan keputusasaannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara yang begitu ramai riuh. Semacam ada sebuah desa yang tak jauh dari dirinya berada. Penasaran dengan apa yang didengarnya tersebut, perlahan Gilang mulai mencari asal suara tersebut. Tak berapa lama kemudian, dari kejauhan ia melihat sebuah desa kecil yang sepertinya dihuni oleh banyak orang. Ia begitu senang ketika menemukan desa dan sebuah pemukiman. Gilang kemudian mendekat ke desa tersebut. Tapi perasaan Gilang perlahan mulai berubah ketika dirinya mencium aroma bau amis yang semakin menyengat seiring dirinya mendekat ke arah desa tersebut. Karena kondisi dirinya yang memang tidak punya pilihan lain, Gilang tetap mencoba mendekati desa tersebut dan berharap bisa mendapatkan bantuan dari penduduk desa di sana. Sesampainya Gilang di desa tersebut, ternyata memang terlihat cukup ramai. Anak-anak kecil bermain kesana kemari berlarian, sementara para orang tuanya duduk di depan halaman rumah masing-masing sambil berbincang satu dengan yang lainnya. Kemudian Gilang bertanya kepada salah satu warga di sana, "Pak, maaf numpang tanya,
Saya kebetulan tersesat saat mendaki. Kalau untuk arah kembali ke pos 1, itu jalannya lewat mana ya? Tidak ada jalan. Diam saja di sini selamanya. Kaget dengan ucapan pria tua tersebut, Gilang merasa ada yang tidak beres dengan desa misterius tersebut. Perlahan, Gilang mencoba menjauh dari desa tersebut. Tapi sebelum menjauh, tiba-tiba pria yang tadi berteriak kepadanya, "Carilah 2 batu besar di belakang desa ini. Ikutilah aliran airnya, itulah jalannya," kata pria tua dari desa misterius tersebut sambil berteriak. Dan benar saja. Tak lama setelah Gilang keluar dari desa misterius tersebut, semua warga yang tadinya terlihat warawiri tiba-tiba saja menghilang. Desa tersebut tampak sangat berantakan dan tidak terurus. Gilang kemudian berlari mengikuti saran pria tua dari desa misterius tersebut. Ia mencari 2 batu besar yang berada di belakang lokasi desa. Dan benar saja, Gilang menemukan 2 batu besar persis seperti yang dikatakan. Dan tak jauh dari batu tersebut, terlihat sebuah aliran kecil air yang menuju ke bawah. Gilang mengikuti aliran air tersebut, dan setelah beberapa jam perjalanan, Gilang berhasil menemukan pos penjaga di kaki gunung. Gilang pun langsung menceritakan pengalaman menyeramkan yang baru saja dia alami kepada penjaga pos yang berjaga. Setelah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Gilang, petugas langsung berkoordinasi mengumpulkan beberapa relawan untuk mengevakuasi Hendy dan Seto yang masih berada di atas gunung. Hampir 4 jam para relawan mencari keberadaan Hendy dan Seto. Mereka kemudian melaporkan telah berhasil menemukan tenda, tas, dan beberapa perlengkapan lainnya di atas gunung. Tapi mereka tidak menemukan kedua orang yang dicari tersebut. Proses pencarian akhirnya berlanjut dengan tambahan bantuan relawan lain serta tim SAR. Dan menjelang subuh, salah satu petugas melaporkan jika mereka berhasil menemukan Hendy dan Seto berada di sebuah lembah. Kondisinya mereka ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah keduanya berhasil dievakuasi dari atas gunung, mereka kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kini 22 tahun telah berlalu sejak kejadian menyeramkan itu, dan kejadian itu masih saja terus membayangi Gilang. Terlebih kedua sahabatnya Hendy dan Seto. Setelah kejadian itu, tiba-tiba kedua sahabatnya ini berubah menjadi sosok yang berbeda. Mereka menjadi sosok yang pendiam dan selalu mengurung diri di kamarnya masing-masing. Dan tak ada satupun ahli, baik dokter maupun ahli kejiwaan, yang tahu sebab aslinya. Tapi beberapa orang pintar pernah mengatakan jika jiwa mereka berdua sebenarnya masih terjebak hingga kini di desa misterius Gunung Kalingan. Nah, itulah tadi akhir dari cerita Gilang dan kedua temannya. Untungnya mereka masih bisa kembali dengan selamat ya. Bagi kalian yang ingin mendaki, tetap jaga sopan santun kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap terus berdoa. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!